menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Kita para dzurriyyat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Sayyiduna Muhammad, dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. 17 Agustus masih kita pakai lagunya, merah putih masih kita kibarkan, kemudian daripada lambang Garuda masih kita pakai dan lain sebagainya. Bahkan lambang Garuda lebih tinggi dari foto para pimpinan-pimpinan negara, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Jangan diragukan lagi, jangan ditanya, saudara. Mereka yang berjuang itu santri, kiai, guru, ulama, muallim, mudarris, dan juga para habaib. Nggak usah diragukan lagi. Jangan termakan isu di luar sana, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dengan hal ini tetap jangan pernah kendor, jangan pernah surut dari perjuangan, saudara. Anda adalah aset-aset negara. Anda adalah aset-aset pahlawan. Jangan Anda berpikir mereka yang telah berjuang mati begitu saja, enggak. Wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya abadi di dalam Al-Qur'an. Jangan kau menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati begitu saja. Tidak, saudara. Mereka hidup abadi, bal ahya'. Mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Arwahnya Wali Songo masih muterin Indonesia, saudara. Arwahnya daripada Kiai Khalil masih mengitarkan Madura, saudara. Arwahnya para habaib, para kiai, para pahlawan masih muter ada di Indonesia, memantau bagaimana negara yang diperjuangkan untuk tetap tinggi dan juga ditakuti oleh negara-negara lain, saudara. Enggak, mereka nggak ninggalin kita. Salaf nggak ninggalin kita. Pahlawan-pahlawan yang gugur tidak ninggalin kita, saudara. Mereka tetap mendoakan Indonesia. Mereka memantau Indonesia, mereka memonitor Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang, saudara. Mati satu tumbuh 1000, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara dimuliakan oleh Allah, setiap generasi pasti ada pejuang, setiap generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Gak kehabisan kita oleh pejuang, dan insya Allah santri-santri di sini pun akan bangkit menjadi pejuang selanjutnya, saudara. Insya Allah nanti akan timbul dari Madura pejuang-pejuang selanjutnya, saudara. Sampai hari kiamat Indonesia tidak akan kosong dari para pejuang, saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga saudara tidak usah khawatir, tidak usah khawatir ketika keadaan semakin berat dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah untuk memperkuat kita, bukan melemahkan kita, saudara. Maka oleh sebab itu terus berjuang apapun kondisi dan resikonya.
sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya kemenangan dan juga kebarokahan buat Indonesia, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, indikasi-indikasinya sudah ada. PKI itu dulu musuhin ulama, sekarang mulai timbul. Berapa banyak yang musuhin ulama? Kira-kira saya pengen tanya, yang musuhin ulama sekarang, zaman sekarang, ada apa enggak, saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir Belanda lari, saudara. Dengan takbir yang namanya Jepang lari, saudara. Dengan takbir Indonesia terangkat derajat dan juga martabatnya, saudara. Sehingga takbir di Indonesia tidak boleh surut, saudara sekalian. Takbir di Indonesia tidak boleh merendah, saudara sekalian. Takbir di Indonesia harus terus meninggi dan menggaung ada di mana-mana. Sehingga insya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga kalimat itulah yang akan mengantarkan Indonesia di dalam perjuangan ini sampai di dalam kedudukan daripada kemenangan. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu memang betul-betul ada dan nyata, saudara. Cuman saking aja yang perlu sama PKI pengen nutup-nutupin karena mereka mungkin punya jabatan dan kekuasaan. Tapi kita masyarakat sudah melihat bagaimana indikasinya nyata. Bagaimana ulama dimusuhin, bagaimana ulama diculik, diintimidasi, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Di Cicalengka juga ada yang dibunuh, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kasus yang dulu, masih ingat kasus orang gila? Orang gila yang bunuh ulama, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah termasuk indikasi kebangkitan PKI. Sekarang lagi RUU HIP mau diadakan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyongsong, untuk memenangkan, untuk memberikan dorongan PKI untuk bangkit ke Indonesia. Na'udzubillahi min. Dikatakan PKI ini korban, PKI itu adalah korban, PKI itu pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Memutarbalikkan fakta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bunuh ulama PKI, yang nutup pondok pesantren PKI, yang bakar pondok pesantren PKI, yang suka bakar masjid PKI, saudara. Kok bisa PKI pengen dijadikan pahlawan? Kok bisa PKI dijadikan yang namanya korban? Itu tidak masuk akal dan rasional, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, saudara, Indonesia ini harus bebas dan aman dari PKI. Indonesia harus tidak ada PKI. Indonesia anti PKI. Dan kami masyarakat Madura bangga menjadi musuh PKI, saudara. Kira-kira kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan kebangkitan PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, betul. Siap berjuang buat Indonesia, siap mati buat Indonesia, siap tumpah darah buat Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Hati-hati, 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 saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya, saudara. Dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Baik, ada beberapa catatan mengenai PKI, cuman agak panjang. Kira-kira bagaimana? Boleh apa enggak nih? Boleh apa tidak? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Baik, PKI itu terbentuk, saudara, dari bulan Mei tahun 1914. Nah, 1914 ini PKI itu dibawa oleh beberapa orang-orang Belanda yang memang mereka menganut ideologi komunis. Ya, nama daripada penganut ini yang membawa. Jadi Belanda itu ada dua. Belanda itu menganut dua ideologi kala itu. Pertama kapitalis, yang kedua komunis, saudara. Kapitalis dan komunis ini nggak akur. Komunis menginginkan semua ideologi yang ada di Belanda dan lain sebagainya harus menganut ideologi komunis, sehingga memerangi daripada kapitalis, saudara. Maka orang Belanda masuk ke Indonesia di kala 1914 di bulan Mei, yang bernama Henk Sneevliet.
ya, dengan 85 tokoh komunis Belanda, sehingga masuk ke Indonesia untuk membentuk daripada gerakan-gerakan komunis. Sehingga kalau dulu di tahun-tahun tersebut sampai tahun 1917 itu namanya bukan PKI, nama aslinya itu ISDV. ISDV ini adalah termasuk salah satu organisasi komunis. Nah, kemudian dimakannya waktu, datanglah kemari untuk mengelabui para buru-buru dan petani, diajak bergabung di dalam ISDV dengan salah satu jaminan, karena dikala itu masih dipegang oleh Hindia Belanda saat itu Indonesia, sehingga akhirnya untuk bisa bangkit, ini menurut mereka, untuk bisa bangkit harus ada orang-orang Belanda asli yang menyongsong mereka, yang menyokong mereka, yang membantu mereka. Sehingga itulah yang didoktrin kepada segenap para petani-petani dan juga para buruh-buruh, saudara. Sehingga ISDV dibentuk, dirangkul semua petani dan lain sebagainya, termasuk juga Syarikat Islam yang kala itu memang tidak menginginkan ideologi kapitalis ada di Indonesia karena terlalu zalim terhadap masyarakat, ya. Lalu kemudian akhirnya sejumlah daripada kader-kader Syarikat Islam yang masuk di kala itu, yaitu Semaun dari Surabaya dan juga Darsono dari Solo, saudara, ya. Kemudian Tan Malaka juga dari Sumatera ikut bergabung di dalam ISDV, yaitu gerakan komunis dari Belanda, saudara. Namun melihat gerakan ISDV, akhirnya komunis Belanda ini melihat gerakan ini memiliki pengaruh dan juga memiliki perkembangan yang pesat, serta memiliki ancaman untuk kapitalis Belanda, Hindia Belanda di kala itu, sehingga akhirnya dari Henk Sneevliet diambil, diciduk dan dibuang ke Belanda, saudara. Namun hal ini tidak membuat daripada gerakan mereka sirna, masih ada. Kenapa? Ada orang-orang Indonesia yang sudah didoktrin oleh mereka. Kemudian ketika dilihat ISDV ini gerakannya ternyata sudah mulai untuk menunggangi Serikat Islam yang diketuai dan dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, sehingga akhirnya Hos Cokroaminoto keluar dari ISDV karena sudah melihat kejanggalan-kejanggalan, keluar. Tapi ada beberapa juga yang sudah tenggelam dengan doktrin dari ISDV, namun ketuanya sudah diciduk dan dibuang ke Belanda dan tidak boleh menyebarkan ideologinya ada di Indonesia, saudara. Tapi tetap masih ada kaki tangan. Akhirnya akhirnya di tahun 1921 Henk Sneevliet secara resmi mewakili PKH. Jadi ISDV berubah nama PKH, yaitu Partai Komunis Persatuan Komunis Hindia Belanda yang ada di Indonesia.